Ya, kami yakin kamu pasti rindu setengah mati dengan CLBK Cak Lontong Blak-Blakan. Wait, minuman nggak datang, makanan nggak ada. Bintang tamu nunggu Ini dari sudah tadi. segmen terakhir, Iya, malu lu sama Saya akan Tom. bawa sekarang. Bener, O que bawa quer sini. tomar um copo, suco, uma água? Importante. Importante. Sim, claro, é muito importante. Eu vou trazer. Espera um momento. Oke, thank you. Langit. Ah, Pai coba. Rian, tadi kan sudah cerita banyak nih tentang lagu-lagu kamu. Tadi apa? Cinta Membunuhku terinspirasi 7 kali ditolak. Nah, kalau lagu-lagu lain apa yang booming itu kamu ingat nggak? Dulu terinspirasi apa? Ya kalau yang salah satu lagu yang ikonik The Massive tuh Jangan Menyerah. Nah, Jangan Menyerah Nah, tuh. itu jadi di tahun 2008 itu kita sempat manggung di acara Amal untuk anak-anak pengidap kanker. Nah di situ waktu itu ada satu dokter bilang ada beberapa anak yang divonis beberapa bulan lagi meninggal karena memang sudah stadium 4 kan. Ternyata ada satu anak yang saat itu semangatnya melebihi kita yang sehat. Nah saat itu aku kayak kebayang banget sama mukanya karena waktu itu dia tuh kayak hafal semua lagu-lagu The Massive dan benar-benar semangat banget nonton Massive. Nah pas pulang dari acara itu tiba-tiba aja aku ngambil gitar, terus kebetulan waktu itu kan genteng masih bocor kan karena waktu itu aku masih tinggal di kontrakan yang di sebuah gang kecil gitu karena waktu itu kan emang royalti belum turun karena masih album pertama awal-awal kan gitu. Jadi entah kenapa saat itu kayak aku ngerasa padahal kita udah dikasih banyak kerjaan, manggung dari kota ini ke kota ini, tapi kadang suka masih ngeluh kan. Ternyata itu kayak ditampar sama, iya kayak pas ngeliat itu kayak bener-bener ditampar banget gitu. Ternyata kita yang ngerasa yang udah dikasih banyak pekerjaan aja masih ngeluh kan, sedangkan dia yang bisa dibilang mungkin kondisinya lebih susah dari kita atau lebih menyedihkan dari kita, tapi ternyata dia bisa lebih semangat dalam menjalani hidupnya dan akhirnya aku langsung bikin lagu itu dan akhirnya jadilah lagu itu kalau nggak salah cuma 5 menit bikin lagunya jadi bener-bener dari notasi dan lirik langsung saat itu juga langsung bikin gitu. Dan lagu itu jadi teman dia ketika dia kemo saat itu dan waktu itu kan 2008 dia baru meninggal di tahun 2020 namanya Restu 12 tahun. Jadi setelah 12 tahun dia baru meninggal padahal waktu itu divonis 4 bulan lagi dan akhirnya ketika dia saat dia meninggal aku nganterin sampai ke makamnya saat itu di tahun 2020. Luar biasa. Dan akhirnya lagu Jangan Menyerah itu menjadi lagu yang paling banyak diputar sama motivator di seluruh Indonesia. Pasti muternya lagunya itu. Sama MLM. MLM. Oh iya benar. Pasti muternya lagunya Rian. Terinspirasi dari si Restu namanya. Restu. Ya. Luar biasa. Selain itu booming banget itu Jangan Menyerah. Setelah itu apa lagi yang membekas kamu? Lagu Rindu Setengah Mati itu aku bikinnya notasinya dapat dari mimpi. Maksudnya Lagi tidur, jadi lagi tidur. Pas tidur itu aku nemu nada. Jadi pas lagi di mimpi tuh ada nada refnya. Aku rindu na itu mimpi. Jadi pas bangun tidur langsung aku ambil gitar, langsung aku coba cari chordnya. Jadi memang semua apapun itu bagi seorang musisi itu bisa menjadi sumber inspirasi. Jangan-jangan kamu habis kita undang di sini sudah punya bayangan menciptakan lagu nih. Hah? Yang lihat. Jujur. Banyak. Nah, kalau boleh ngomong yang buat kamu yang paling membekas Jangan Menyerah ya? Sebenarnya kalau ditanya lagu mana yang paling disuka itu ibarat kayak kita suruh milih anak cinta yang mana. Karena kan susah. Jadi kalau ngomongin favorit semua lagu punya ceritanya masing-masing ya. Nah, The Massive, Rian dan juga The Massive tentunya mengalami kesana aja. Enggak, ini kan ke penonton dulu. Oh, kirain ke aku. Enggak dong. Mengalami masa industri musik yang manual, tape, kaset dan lain sebagainya. Sampai ke sekarang ke dunia yang serba digital dengan platform dan lain sebagainya. Ngerasa kita apa ya? Oh, penyesuaian yang dilakukan oleh The Massive dan khususnya Rian itu gimana?
Ya sebenarnya memang ini kan era digital memang serba Udah nggak cepat nyetak ya. kaset kan tentunya. Enggak lah. Kalau aku masih bikin, jadi kemarin yang single bareng sama Faris RM itu kita bikin kaset. Kaset? Tapi hanya dikit aja, limited. Layarnya udah jarang soalnya. Layernya ya karena kebetulan memang aku kan memang kolektor rilisan fisik kan. Oke. Jadi aku memang ngumpulin kaset, CD sama CD, jaringan vinyl. hitam. Ya vinyl. Jadi buat kita sih sebenarnya rilisan fisik itu masih penting sih kalau kita ya karena itu kayak kalau musisi itu memang sekarang sudah serba digital. Maksudnya Iya. kita bisa rilis album dalam bentuk digital. Cuma memang kalau aku tuh lebih suka ada fisiknya karena biasanya di rilisan fisik itu ada lebih lengkap ya. Lebih lengkap secara credit title misalnya kalau kita zaman dulu kan kalau misalnya Iya. buka cover Iya, covernya. album Heeh. kita tahu di mana mixingnya, siapa Iya, yang pencipta benar. lagunya, terus siapa misalnya kalau ada penyanyi solo yang ngisi drum di lagu ini siapa. Iya. jelas. Aku sampai Lebih sekarang lengkap. masih kayak gitu. Kalau misalnya kamu dilahirkan dan memilih Dari jadi tadi capek Pak, sekali-sekali saya nongkrong gini boleh nggak Pak? Bang, Saya bayangkan, ini sudah berapa episode saya berdiri terus Pak. enggak, ini mohon maaf. Kalau yang duduk seperti itu Rian itu ya kerannya Merakyat. penampilannya baru. Merakyat. Iya kan gayanya sangat Unik gitu. membumi. Iya. Kalau kamu itu kotoran nggak dibuang gitu. Kan dari episode berapa Pak? Ini saya tuh berdiri terus apa nggak ada tempat Nggak gini duduk? Bar, saya kasih kesempatan. Apa episode besok kamu nggak ikut? Kamu bisa istirahat nyantai di rumah. Aku tuh orangnya demokratis. Atau gini nih kayak tahlilan nih, gini dan duduknya gini aja. Kamu nggak masalah duduk situ. Apa? Cuma, aku kan tahu kebiasaan kamu. Sini, Kalau Mas. udah duduk itu pulang Mas, ini minta berkat. Nah, sebentar dikira bintang tamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa duduk. Saya dikira bintang tamu Pak. Biar tahu, biar Oh, iya orang deh. bisa membedakan. Yang Nah, mana? inilah bisa di zoom ya kedua. Ya, inilah terawat dan tidak terawat. Enggak dong Pak. Ya, kamu nggak pengen jadi masuk dunia politik. Nah, Dunia politik ya. Jujur dulu tuh kayak hampir nggak terlalu ngikutin ya. Tapi mulai ke sini tuh kayak ternyata kita sebagai warga negara Indonesia tuh kita perlu paham juga gitu. Harus melek. Tapi kalau untuk jadi politisi sih kayaknya nggak kepikiran. belum. Saat ini nggak kepikiran. tidak terlalu tergiring untuk ke sana ya. Kalau berpolitik aku nggak. Iya. Cuma kalau misalnya untuk mengerti politik kayaknya memang kita perlu sih. Perlu Kayaknya tahu kan. wajib tahu lah warga Wajib negara tahu. Jadi kita itu. juga mana yang kita pilih nanti misalnya gitu. Jadwal masih padat nih ya. Jadwal padat Alhamdulillah. lagi ya. Alhamdulillah. Terdekat mau konser di mana nih? Malam ini Malam di ini SCBD bengkel. bengkel. Di bengkel. Musik apa nyervis? SCBD. Saya udah nyangka. Sekarang udah mulai ya paling nggak tahu lah politik ya. Betul. Indonesia. Kamu pengen nggak ngerubah Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu? Wah, ya kalau saya kan sebagai musisi ya, seniman itu pengennya ya kita lihat kan banyak sekali musisi-musisi terdahulu kan ketika sakit harus penggalangan dana. Iya. Terus bahkan hidupnya juga bisa dibilang sulit juga Di gitu. masa tuanya yang ya. yang di mana harusnya dia bisa sejahtera dengan karyanya kan. Nah. Karena kalau contoh misal di luar negeri kayak contoh lagu Hotel California gitu ya, Eagles itu. Itu dari satu lagu itu udah bisa bikin kayak 7 turunan tuh. Nah, Nah, harusnya karena mudah-mudahan Hadi sangat dihargai. ya masuk karena mungkin terus. juga kita pikir kan musik mungkin belum jadi satu penghasilan negara yang banyak ya. Karena kan nggak sampai 1% tuh katanya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti bisa banyak para pemangku kepentingan ini bisa lebih peduli lagi sama seniman sama musisi ya. Misalnya dengan ya melindungi musisi lah. Nah, untuk itu kita berjuang mulai sekarang. Ya. Luar biasa, itu yang saya harapkan ya. Musik itu bukan hanya bagaimana menciptakan dan berkarya, bukan hanya bagaimana bisa hidup layak, tetapi bagaimana untuk generasi berikutnya itu bisa menjadi lebih baik. Ya, betul. Dan Rian sudah Paijo ditinggal kebojone. Rumah kosong. Jarene Kamu pikir ngamen? Kamu request lagu apa ke Rian? Aku mau. Lagunya siapa? Rian yang mana? Ayo ngomong apa hijau mana, ayo. Yang mana? Paijo? Enggak lah. No, Orang dia enggak baru lah. dengar Apa lagunya ya, dari Pak kamu. Ijo? Lagunya yang mana?
Rian, nanti dia nyanyi. Gini aja, Request, Rian aja. kalian request. Rian, kamu pengen nyanyi lagu apa? Cinta ini membunuhku kali. Cinta ini membunuhku. Rian akan menyanyikan lagu Cinta, ini Membunuhmu. Oh, membunuhmu. Membunuh dia aja ya. Bunuh dia aja. Silakan. Nah, tapi saya tutup dulu acaranya ini supaya aku kelihatan kerja, Rian. Nih bicara tentang musik, kita banyak belajar dari Rian ya. Bagaimana kita bukan hanya berkarya pada masa sekarang, memikirkan bagaimana musisi bisa menjadi lebih besar di masa mendatang. Terima kasih Rian sudah hadir di CLBK. Kita ketemu lagi di CLBK minggu depan. Tetap di Calon Dong Blak-Blakan.